Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat perlengkapan atau kit pencegahan COVID-19 untuk diri kita sendiri agar diri kita aman dan terlindungi dari paparan virus yang sedang menyebar pada saat ini. Nah, benda-benda apa saja sih yang dibutuhkan dalam perlengkapan kit ini? Benda-benda yang dibutuhkan yang pertama ada hand sanitizer, yang kedua ada cairan disinfektan, yang ketiga ada masker kain, dan yang keempat ada masker medis sebagai dobelan untuk masker kain. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana pembuatan cairan disinfektan dan juga hand sanitizer yang aman dan sederhana yang bisa teman-teman buat di rumah. Ada beberapa bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan agar teman-teman bisa membuat cairan disinfektan sendiri di rumah. Bahan pertama yang kita gunakan ada pemutih. Jurnal yang dipublikasikan oleh WHO mengatakan bahwa pemutih saja sudah cukup untuk membunuh virus, jadi nggak perlu campuran bahan kimia lainnya. Karena pemutih ini sudah mengandung sodium hipochlorite yang efektif untuk membunuh bakteri, jamur, dan juga virus. Cairan pemutih ini terbilang cukup berbahaya apabila terkena kulit, mata, dan juga terhidup oleh saluran pernapasan. Jadi pastikan kita memakai masker saat sedang membuat ataupun sedang menyemprotkan cairan disinfektan yang akan kita buat nantinya, dan hindari menyentuh mata saat tangan terkena cairan tersebut. Yang kedua ada botol spray untuk tempat cairan disinfektan. Di sini saya menggunakan 2 botol spray. Yang pertama, botol spray ukuran 250 untuk di rumah, dan yang kedua botol spray ukuran 60 ml untuk bisa dibawa kemana-mana atau bisa dimasukkan ke dalam pouch ketika kita sedang berpergian. Jadi kita bisa membawa cairan disinfektan itu kemanapun. Yang terakhir ada corong. Corong ini gunanya untuk memasukkan cairan disinfektan ke dalam botol spray agar cairan disinfektan itu tidak tumpah-tumpah. Tapi corong ini opsional. Kalau kalian punya, kalian bisa pakai. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian bisa langsung tuang. Asalkan kalian bisa berhati-hati agar cairan tersebut tidak tumpah kemana-mana. Sebelum teman-teman mulai pada proses pembuatan cairan disinfektan, pastikan teman-teman sudah mencuci tangan dan juga sudah menggunakan masker agar lebih higienis dan juga lebih aman. Nah, kita masuk pada proses yang pertama. Nah, di sini ada pemutih. Selanjutnya ada air dengan ukuran 250 ml. Nah, di sini saya juga menggunakan sarung tangan agar tangan saya tidak terkena cairan pemutih. Selanjutnya, kita akan mulai masukkan cairan pemutih tersebut ke dalam air bersih berukuran 250 ml yang telah kita siapkan. Saya akan memakai ukuran 10 ml atau setara dengan 1 tutup botol dari cairan si pemutih tersebut. Karena 1 tutup botol itu sudah tertakar 10 ml. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam air bersih tersebut. Setelah cairan pemutih dan air bersih dicampurkan, maka kita perlu mengaduknya agar cairan pemutih dan air bersih tersebut tercampur secara merata. Setelah pemutih dan air bersih tercampur secara merata, maka cairan tersebut sudah menjadi cairan disinfektan. Sekarang saya mulai memasukkan ke dalam botol spray dengan ukuran 250 ml menggunakan corong kecil agar tidak tumpah-tumpah. Nah, di sini setelah cairan disinfektan dimasukkan secara keseluruhan, sekarang kita kocok cairan tersebut agar cairan yang di dalamnya tercampur dengan rata. Selain itu, saya juga memasukkan cairan disinfektan ke dalam botol spray dengan ukuran 60 ml agar ketika berpergian kita bisa membawanya kemanapun dan juga mudah dimasukkan ke dalam tas dan tidak memakan banyak tempat. Nah, ini dia cairan disinfektan yang sudah dibuat dengan mudah dan aman. Kita bisa membuat cairan disinfektan ini dengan mudah dan aman di rumah. Serta cairan disinfektan yang telah kita buat ini sudah memenuhi standar WHO. Jadi kita tidak perlu takut untuk menggunakannya pada benda-benda kita di rumah. Nah, untuk penggunaannya saat menyemprotkan cairan disinfektan pada benda, diamkan selama 10-60 menit. Karena proses mematikan virus membutuhkan waktu 10-60 menit.
Ini dia bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan hand sanitizer berbahan alami, yaitu berbahan dasar daun sirih dan juga jeruk nipis. Di sini saya menggunakan 10 lembar daun sirih, 2 buah jeruk nipis, air mendidih dengan ukuran 200 ml, botol spray sebagai wadah dengan ukuran 60 ml, dan juga corong kecil untuk mempermudah memasukkan cairan hand sanitizer ke dalam botol. Sebelum kita mulai dalam proses pembuatan hand sanitizer berbahan dasar daun sirih dan juga jeruk nipis, kita wajib mencuci tangan agar lebih steril dan juga lebih bersih. Daun sirih yang sudah dicuci secara bersih dan dikeringkan, kita potong secara kecil-kecil. Pastikan gunting yang digunakan dan juga wadah yang digunakan sudah dicuci secara steril. Selanjutnya, tuangkan air yang sudah mendidih dengan takaran 200 ml ke dalam wadah yang berisi daun sirih yang sudah dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, masukkan daun tersebut ke dalam panci, lalu kukus dengan api yang kecil dengan waktu 30 menit. Sambil menunggu daun sirihnya dikukus, mari kita memeras jeruk nipis. Di sini saya menggunakan 2 jeruk nipis. Sebelum memeras, mari kita potong dulu jeruknya. Nah, ini dia daun sirihnya sudah selesai dikukus dengan waktu 30 menit. Nah, sekarang kita masukkan sari-sari yang ada pada daun sirih ke dalam wadah kecil menggunakan saringan agar daunnya tidak ikut jatuh ke dalam wadah. Langkah selanjutnya, tuangkan sari-sari yang sudah kita saring tadi ke dalam wadah kecil ukuran 60 ml menggunakan corong agar sari-sari tersebut tidak tumpah kemana-mana. Setelah kita memasukkan sari-sari, sekarang waktunya kita memasukkan hasil perasan jeruk nipis tadi. Setelah sari-sari daun sirih dan juga hasil perasan jeruk nipis telah tercampur ke dalam botol, sekarang botolnya kita tutup dan kita kocok agar semuanya tercampur secara merata. Nah, ini dia hasil dari hand sanitizer berbahan dasar alami, yaitu daun sirih dan juga jeruk nipis. Hand sanitizer ini dinilai efektif karena daun sirih sendiri merupakan daun antiseptik atau antibakteri. Begitu pula dengan jeruk nipis yang merupakan bahan antibakteri juga. Karena daun sirih ini mudah teroksidasi, maka kita bisa menambahkan perasan jeruk nipis sebagai antioksidan karena terdapat dalam kandungan jeruk nipis. Tapi, hand sanitizer ini disarankan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan pada halayak umum. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan hand sanitizer chemical. Yang pertama ada aloe vera gel. Di sini saya akan menggunakan aloe vera gel dengan takaran 70 ml. Ada alkohol dengan kadar 90% dan sudah food grade, dan juga ada botol spray sebagai wadah dengan ukuran 60 ml. Langkah pertama, tuangkan cairan alkohol ke dalam gelas takar. Di sini saya menggunakan alkohol dengan ukuran 60 ml. Alkohol yang saya gunakan memiliki kadar 90%. Saya menggunakan alkohol dengan kadar 90% karena nantinya cairan ini akan dicampurkan dengan aloe vera gel. Jadi, agar kandungan antiseptiknya tidak hilang, kita disarankan untuk menggunakan alkohol dengan ukuran 70% ke atas. Selanjutnya saya campurkan dengan aloe vera gel dengan takaran 60 ml ke dalam wadah yang sudah berisi cairan alkohol tadi. Setelah aloe vera dan alkohol tercampur dalam satu wadah, maka kita harus mengaduk cairan tersebut agar tercampur lebih rata lagi. Setelah aloe vera gel dan cairan alkohol tercampur secara merata, maka cairan tersebut sudah menjadi cairan hand sanitizer chemical. Kenapa saya bilang chemical? Karena di sini saya menggunakan bahan kimia yaitu alkohol. Selanjutnya, cairan hand sanitizer kita mulai masukkan ke dalam botol menggunakan corong kecil agar cairan tersebut tidak tumpah kemana-mana dan untuk mempermudah kita.
Setelah itu, tutup kembali botol tersebut dan kocok sedikit secara perlahan. Nah, hand sanitizer chemical sudah jadi. Hand sanitizer chemical ini berbahan dasar alkohol dengan kadar 90% dan sudah food grade, serta aloe vera gel yang berfungsi untuk melembabkan tangan. Di samping menggunakan hand sanitizer, kita juga wajib mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun cuci tangan, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini dia perlengkapan kit yang bisa kita masukkan ke dalam pouch kita. Yang pertama ada disinfektan, hand sanitizer, dan juga masker kain serta masker medis, serta pouch yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa memasukkan cairan disinfektan, hand sanitizer, masker kain, dan juga masker medis teman-teman ke dalam pouch yang telah teman-teman sediakan. Tujuannya agar teman-teman selalu sediakan pouch kit perlengkapan pencegahan COVID-19 untuk diri kita sendiri, yaitu yang berisi cairan disinfektan dan hand sanitizer serta masker kain dan masker medis di dalam tas teman-teman. Jadi teman-teman tidak lupa untuk selalu membersihkan tangan, memakai masker, dan membersihkan benda-benda yang teman-teman bawa selama berpergian. Nah, kalau yang ini kit perlengkapan pencegahan COVID yang berisi cairan disinfektan, hand sanitizer berbahan dasar daun sirih dan juga jeruk nipis, serta masker medis dan juga masker kain. Ini opsional teman-teman. Apabila teman-teman memiliki kulit yang sensitif dengan bahan-bahan kimikal, teman-teman bisa menggunakan cairan hand sanitizer yang berbahan dasar alami, yaitu berbahan dasar daun sirih dan juga perasan jeruk nipis.